Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Tetap semangat dan selalu sehat ya. Tadi malam sempat diguyur hujan untuk beberapa kawasan, baik itu di Surabaya, Sidoarjo maupun di Gresik. Tapi alhamdulillah untuk pagi hari ini, di edisi hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, kondisinya kalau pagi ini sudah cerah biasanya ya. Jadi kalau kita mau aktivitas pagi, ini masih bisa relatif lancar untuk kita lakukan. Baik sahabat, untuk pagi hari ini, tema yang kita angkat dalam perjumpaan kita dalam program Safety on the Road adalah persiapan untuk liburan yang aman dan nyaman, tentunya bersama Coach M. Arsad dari Sigma Safety Drive and Ride. Dan juga Anda tentunya bisa berinteraksi bersama kami di 0821 3264 109, 0821 3264 109. Dan juga untuk program Safety on the Road ini juga Anda bisa dengarkan di Radio RGR FM Tulungagung, Praja Angkasa Trenggalek, dan juga Ersal Nganjuk. Langsung saja, KPL nggak pakai lama, istilahnya kalau anak-anak sekarang. Saya ketemu langsung dengan Coach M. Arsad. Assalamualaikum, apa kabar Coach? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Panji. Alhamdulillah sehat. Luar biasa, ini penampilannya selalu fresh ini kalau ketemu setiap pagi. Entah itu sama Atika atau sama saya begitu ya. Terus kita tahu kalau untuk agenda libur panjang ini kan ya karena pandemi COVID ya, ini kan dipotong begitu ya, supaya tidak ada penularan yang begitu masif ya. Tanggal 29, 30 ini masuk, 31 tanggal 1 libur, baru tanggal 2-nya masuk kembali. Itu yang untuk ASN atau PNS. Sementara kita yang swasta ya tetap setiap hari ya masuk gitu ya. Ya, terkait dengan tema kita untuk persiapan liburan yang aman dan nyaman ini, kira-kira apa yang mau kita persiapkan terlebih dahulu? Ya, kalau untuk liburan kali ini karena memang apa ya istilahnya ya, kita masa pandemi ya Mas. Jadi di masa pandemi ya memang liburan ini kita harus menghindari apa ya, kerumunan kan gitu kan, social distancing seperti itu, menghindari kerumunan. Jadi kalau memang liburan ya tujuannya mungkin bukan kita ke tempat-tempat lokasi wisata ya kalau di sini. Jadi mungkin tujuannya kita silaturahmi ke saudara-saudara atau mungkin ada kepentingan khusus ya. Dengan khusus macam-macam ya, kemungkinan ada yang menikah, ya kan, ada yang ya hal-hal yang penting yang mau tidak mau kita harus pergi. Jadi kalau memang tidak terlalu penting atau mungkin bisa ditunda, itu ada baiknya memang ditunda dulu karena untuk menghindari apa istilahnya penyebaran dari COVID ini gitu loh. Jadi kita memang benar-benar harus selektif dulu. Hindari dulu daerah-daerah wisata, kan gitu kan. Kan nggak mungkin kalau kita mau daerah wisata kita mau social distancing itu rasanya kok nggak mungkin sih, gitu kan. Kalau masuk diperiksa ya mau membawa surat bebas apa istilahnya COVID ya itu oke. Tapi begitu di lokasi wisata yang rame gitu kan ya nggak mungkin gitu loh. Karena semua orang juga mesti jalan-jalan juga, ketemu banyak orang. Jadi kalau menurut saya yang penting adalah kalau memang nggak terpaksa jangan dulu, gitu loh. Tetap harus ditunda dulu. Tetapi kalau memang tetap harus berangkat, kalau memang ada kepentingan khusus, kita harus mempersiapkan itu, ya kan? Nah, kita harus membuat namanya road plan. Road plan ini bukan hanya rencana di jalan, tetapi apa yang harus kita lakukan secara keseluruhan, ya kan? Kita lakukan secara keseluruhan, kita siapkan semuanya. Jelas kalau kita masa pandemi ini, yang nomor satu kita siapkan adalah hasil dari tes COVID yang negatif kan gitu kan, dan mengatakan
Yang negatif kita sesuaikan. Kalau di daerah tujuan apa yang diminta di jalan? Oh harus swab. Oh berarti kita harus menyiapkan swab negatif, ya kan? Kalau memang harus antigen, ya kita siapkan antigen. Jadi kita benar-benar sudah menyiapkan apa yang kita butuhkan nanti di daerah tujuan. Jangan sampai kita sudah memeriksakan semuanya, kita sudah berangkat bareng-bareng, begitu melewati pos pemeriksaan, kita tidak lolos, balik lagi. Nah, itu kan masalah juga. Jadi yang nomor satu, kalau masa pandemi ini ya kita harus tahu dulu, syarat untuk bisa masuk ke daerah tujuan itu apa dulu. Apakah ada apa istilahnya surat bebas COVID berupa apa lah, itu yang nomor satu harus kita siapkan itu dulu, Mas, untuk masa pandemi ini, Mas. Iya. Mas, Pak. Jadi kalau kita mau keluar, minimal kita juga punya persiapan tidak hanya pada aspek kendaraan ya, tubuh kita karena sesuai regulasi aturan kalau mau misalnya terbang ke bandara naik kereta api gitu harus punya keterangan surat tes rapid test antigen. Antigen, tuh. Ya, yang harus menunjukkan non reaktif. Tapi di sisi lain ada juga loh di antara kita itu yang tipe orangnya sih memang suka bagaimanapun keinginan untuk apa istilahnya itu ngetrip, kemudian halan-halan atau anak sekarang mengatakan bolang gitu kan. Bolang. Jadi itu yang nggak bisa diminimalkan. Jadi ada yang biasanya pasangan yang dua orang naik motor keliling-keliling begitu ya, melewati pegunungan, perbukitan. Bagi mereka itu adalah sesuatu yang sangat satisfying atau sesuatu yang sangat betul-betul menyenangkan. Nah, kalau misalnya dari opsi-opsi seperti ini, apa ini? Selain kita tahu kondisinya masih pandemi COVID, persiapan apa yang perlu kita lakukan ini, Coach? Jadi kalau yang pertama, kalau seperti yang disampaikan Mas Panji tadi, yang pertama kita tahu tujuan kita dulu, ya kan? Oh saya mau kemana, ya kan? Nah, yang nomor dua yang harus dipahami adalah pada saat kita berlibur, itu adalah nikmati perjalanannya, gitu loh. Nikmati perjalanannya seperti Mas Panji tadi sampaikan, kita melewati daerah yang indah di pegunungan, di udara cerah. Kita menikmati suasananya dulu. Kalau kita bisa menikmati suasananya, itu kita nggak tergesa-gesa saat di jalan. Jadi poinnya adalah nikmati perjalanannya, bukan tujuan akhirnya, ya kan? Kalau tujuan akhirnya cepat-cepatan sampai tujuan, itu namanya balapan. Nah, kan beda kan? Tapi kalau touring itu kita menikmati perjalanannya itu yang kita nikmati. Dengan begitu kita nggak tergesa-gesa. Nah, dengan begitu kita nyaman saat di jalan. Mungkin gitulah. Untuk itu kita kembali ke road plan tadi, pertama kali kita harus tahu tujuannya dulu. Tujuannya kemana, ya kan? Terus jarak tempuhnya seberapa jauh? Informasi berikutnya yang tidak kalah penting, yang sangat penting adalah bagaimana kondisi jalannya. Ini kita belum menyiapkan mobil kendaraannya ini, jadi baru mempersiapkan perjalanannya aja. Ya kan, kalau kita sudah tahu jalannya, kondisi jalannya, tujuannya kemana, ya kan? Baru kemudian berikutnya adalah kita bersama siapa. Nah, ingat saat COVID itu biasanya di kendaraan, di mobil, itu biasanya adalah separuh dari kapasitas maksimal kendaraan. Jadi kalau MPV itu ya istilahnya sekitar 7 orang, itu berarti ya sekarang tinggal 4 orang kan gitu kan. Nah ini juga harus dipahami, aturan-aturan ini harus dipahami agar kita lancar. Ya kan? Setelah kita tahu tujuan kita, tahu dengan siapa kita pergi, ya kan? Kondisi jalannya kita sudah tahu, rencana perjalanannya berapa lama kita sudah tahu. Yang tidak kalah penting berikutnya adalah pit stop-nya. Pit stop di jalan itu penting. Kalau untuk kita roda 2 itu perjalanan sekitar 2 jam, ya kan? Maksimal 2,5 jam, itu kita harus berhenti dulu karena mengistirahatkan badan. Kalau untuk mobil itu 4 jam. Kalau kita 6 jam non-stop untuk sudah berkendara, sudah nyetir sekitar 4 jam, itu kita harus istirahat dulu.
ya kan, istirahat paling tidak 15 sampai 30 menit. Nah, nyari tempat istirahat yang aman. Nah, inilah pentingnya kita tahu rute perjalanan kita. Jadi usahakan kita nanti istirahatnya di tempat yang nyaman, benar-benar nyaman, sehingga tubuh kita bisa istirahat, gitu loh. Dan yang penting lagi adalah pada saat kita istirahat ini, tetap kita mencari tempat yang kondisi pandemi seperti ini, kita mencari tempat yang tidak banyak kerumunan. Nah, ini yang penting. Jadi tetap kita harus mencari tempat yang tidak banyak kerumunan untuk menghindari penyebaran dari virus. Bukan berarti kita takut ketular, tapi jangan sampai kita nularin. Nah, kita kan nggak tahu kalau kita OTG kan kita nggak tahu, ya kan? Jadi kita jangan sampai tertular, apalagi yang paling parah adalah kita menulari orang lain, ya kan? Itu baru persiapan orangnya, Mas. Jadi kita belum bahas tentang persiapan kendaraannya. Nah, setelah ini nanti kita ngomongkan apa aja yang harus kita siapkan, ya kan? Nah, karena sekarang musim hujan kalau naik sepeda motor jelas pasti sudah disiapkan jas hujannya, riding gear-nya sudah disiapkan. Jas hujannya seperti apa, jaketnya, ya kan? Terus kalau membawa tas kalau perjalanan lebih dari 1 hari kan mesti membawa baju ganti dan sebagainya. Itu juga harus dipastikan bahwa baju yang kita bawa, ya kan, itu kita simpan di tas yang rapi, tas yang tahan air, ya kan, tas yang tahan air, dan tas ini tidak mengganggu kita berkendara. Nah, itu dulu, poin-poin itu dulu yang harus kita siapkan dulu, agar paling tidak secara awal itu sudah aman dulu, gitu Mas Panji. Baik. Jadi yang pertama memang kita harus tahu tujuan kita kemana, jangan sampai nanti kita ya seperti jariban repot kalau begitu ya, karena tentunya ketika kita melakukan sesuatu dengan persiapan-persiapan itu, proses dan endingnya nanti insya Allah akan lebih baik daripada nanti kita tanpa melakukan persiapan apapun begitu ya. Jadi roadmap-nya, kemudian juga dari sisi fisik orangnya juga yang perlu kita, istilahnya itu perlu kita maksimalkan. Kemudian juga harus ketika perjalanan jauh, long trip itu 2 jam untuk motor, berhenti untuk 4 jam. Mungkin kalau lewat tol begitu kan, ada rest area kan enak begitu ya. Kalau untuk yang motor 2 jam mungkin kita bisa berteduh ke tempat, ke masjid, ke musola mungkin, atau ke warung makan sambil makan dan juga sebagainya. Tapi sebelum kita nanti ngobrol tentang kendaraannya itu sendiri ya, kadang-kadang pada saat kita melakukan perjalanan jauh, entah itu pakai mobil atau motor, fisik kita, tubuh kita itu antara pinggang ke bawah itu kadang-kadang terasa cepet capek begitu ya. Apa di dalam posisi kita mengemudi itu apa ada yang salah, atau memang tubuh waktunya untuk di netralisir begitu, Coach Arsyad? Jadi kita lihat dulu. Jadi nomor 1 syaratnya memang kan kita harus sehat, nggih kan? Jadi kita benar-benar sudah harus sehat. Kalau kita mau berkendara pagi itu, katakan kita berangkat pagi gitu, kita berkendara sehat. Caranya adalah si driver, ya kan, drivernya ini apakah dia menggunakan roda 2 atau roda 4, ya kan, si driver ini harus istirahat yang cukup, Mas, ya kan, istirahat yang cukup sehingga dia bisa nanti saat berkendara bisa konsentrasi dengan sempurna. Nah, ini yang bahaya adalah pada saat istirahat ini, pada saat si driver istirahat ini, yang lain ya, terutama ini kalau roda 4 ini, pada saat drivernya istirahat, itu yang lain juga harus bisa membuat suasana yang benar-benar nyaman bagi driver itu untuk istirahat. Artinya kalau saat drivernya istirahat, yang di rumah itu ya jangan teriak-teriak gitu loh. Jangan sibuk sendiri, jangan. Ya kan? Biar drivernya istirahat. Ya kan? Makanya penting namanya kita mempersiapkan barang itu sebelumnya itu penting. Dan lagi ini kadang-kadang yang sering terjadi, kadang-kadang yang bisa menyebabkan kadang-kadang drivernya kecapean adalah sebelum berangkat itu harusnya si driver itu tidak banyak melakukan persiapan, mengikuti persiapan, tidak ikut menaikkan barang, tidak ikut
mempersiapkan barang-barangnya, itu harusnya tidak boleh. Kenapa? Karena itu akan membuat dia cepat capek, ya kan? Kenapa seperti itu? Karena pada saat berkendara dia sudah harus konsentrasi di jalan. Sementara penumpang yang lainnya kalau memang capek bisa tidur kan gitu kan. Nah ini kadang-kadang kebalik. Justru drivernya ini yang sibuk masih menata tas, menata isinya barang-barang, ya kan, sehingga si driver nggak sempat istirahat. Ini bahaya. Beberapa kecelakaan kalau kita lihat yang di jalan tol itu akibat pengendaranya ngantuk. Antara lain hal-hal seperti ini yang menyebabkan pengendaranya ngantuk. Karena pada saat istirahat dia nggak bisa beristirahat dengan baik. Karena itu kalau memang kita perjalanan jauh itu pastikan bahwa si driver benar-benar cukup istirahatnya, Mas. Mungkin dengan istirahat cukup itu, maka badan kita akan fit, ya kan? Jadi sebelum berangkat kita sudah fit duluan, kondisinya sudah benar-benar sehat gitu loh. Kalau masalah pinggang ke bawah itu cepat capek, itu bisa juga karena posisi duduk kita yang salah, itu juga bisa juga, ya kan? Posisi duduk kita, makanya kalau kita mengendarai mobil atau motor, itu nyari posisi yang benar-benar nyaman, apalagi untuk perjalanan jauh. Beberapa motor itu memang tidak dirancang untuk perjalanan jauh. Motor-motor tipe sport, tipe balap itu memang kan tidak dirancang untuk perjalanan jauh. Gitu loh. Contohnya motor-motor sport yang 250 cc ke atas itu, apalagi motor gede itu, yang motor-motor sport itu memang dia tidak dirancang untuk jarak jauh. Jadi kalau kita jarak jauh, yang nyaman itu adalah menggunakan motor-motor yang tipe touring, ya. Kalau kita menggunakan tipe touring, posisi duduknya akan lebih nyaman. Begitu juga saat kita di roda 4, sebelum start, sebelum jalan, itu pastikan bahwa tubuh itu dalam kondisi enak gitu loh di kursinya. Pastikan di kursi itu nyaman, ya kan? Dengan kita duduknya, setiap orang mesti beda-beda posisi duduk nyamannya. Posisi tegak, posisi jarak antara badan dengan setir dan sebagainya, itu diatur semaksimal mungkin. Ya kan, sehingga kita posisinya benar-benar nyaman. Setelah nyaman baru jalan. Jangan sampai setelah jalan baru kita sambil kendaraannya jalan kita ngatur posisi duduk, itu hal yang salah. Mungkin itu Mas Pandi yang sedikit bisa membantu persiapannya. Baik, untuk Anda sahabat pendengar baik yang di Nganjuk, Tulungagung maupun Trenggalek dan juga di Sidoarjo, kalau Anda mau bertanya dengan Coach Arsad seputar persiapan untuk liburan yang aman dan nyaman seperti apa ya, Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda lewat SMS atau WA ke 08213264 109, 08213264 109, atau juga Anda bisa on air langsung di 031 856 1514. Coach Arsad, kita jeda dulu ya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih, nanti kita akan saya atau Karin bacakan sesudah kita ikuti beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan
lingkungan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kalau Anda melihat lampu penerangan jalan PJU yang padam, lalu ada pohon tumbang di sekitar wilayah Sidoarjo, sekarang bisa Anda laporkan dengan cara yang mudah melalui aplikasi e-lingkungan. DLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo meluncurkan e-lingkungan. Caranya silakan Anda download di Play Store, kemudian login dengan memasukkan nama, nomor telepon, dan nomor induk kependudukan NIK. Sesudah masuk, sahabat bisa langsung memanfaatkan layanan e-lingkungan. Untuk pengaduan, sahabat bisa langsung memilih buat pengaduan, kemudian tuliskan lokasi dan klik tombol berlogo MAP. Lalu tuliskan deskripsi aduan dan yang terakhir kirim foto dan data pengaduan untuk diverifikasi. Adukan kondisi seperti lampu PJU padam, pohon tumbang, pencemaran lingkungan melalui aplikasi e-lingkungan. Informasi ini dipersembahkan oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo. Bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan pilgub Sidoarjo 2020. Kita semua pasti ingin semuanya balik normal. Bukan cuma sekedar new normal, apalagi balik lagi ke PSBB. Cepat atau tidaknya sangat tergantung pada tiap warga Sidoarjo. Jadi, selalu dan tetap ikuti aturan dan protokol kesehatan. Seperti pesan dari Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo, saat ini kita sedang fokus untuk antisipasi pencegahan COVID-19. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terginas. Warga Sidoarjo, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar Sidoarjo segera normal dan kita semuanya balik dan bisa beraktivitas dengan tenang, lebih sehat. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Radio Suara Sidoarjo. Saya warga Jatim, Piu dari Padidibon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Sahabat, listrik sangat bermanfaat untuk kita, juga berbahaya apabila kita lalai. Apa saja yang perlu kita hindari supaya aman menggunakan listrik? Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik. Hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk, berhati-hati saat menggali tanah supaya tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Jangan parkir truk di dekat jaringan listrik, periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali. Jauhkan antena TV atau parabola serta papan reklame dari jaringan listrik.
Dan terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kabupaten Sidoarjo. Pandemi belum selesai, wabah masih ada. Tetap patuhi protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Tetap jaga jarak, selalu pakai masker dimanapun dan kapanpun saat beraktivitas. Sering cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ketemu teman, gak usah salaman, say hello saja. Halo. Jangan lupa bawa hand sanitizer kemanapun. Untuk transaksi pembayaran, pakai e-money atau uang elektronik. Dan setiap habis keluar dari rumah, balik rumah langsung mandi. Ayo jadikan Sidoarjo lebih baik, seperti dikatakan oleh Hudiono, PJ, Bupati Sidoarjo. Masif ini, artinya kesadaran masyarakat Sidoarjo itu makin tinggi. Pak Kapolres dan Forkopimda dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan edukasi. Ternyata itu ada pengaruhnya dengan jumlah yang sakit di rumah sakit. Ada penurunan. Kita sudah bisa mendekat ke zona kuning karena yang terkonfirmasi positif makin berkurang. Selalu tertib protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Berubah, usir wabah. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program Safety on the Road. Bersama Coach M. Arsad dari Sigma Safety Drive and Ride. Tema kita adalah persiapan untuk lebaran yang aman dan juga nyaman. Coach Arsad? Ya. Saya ke redaksi dulu ya Coach. Ada pertanyaan ini yang sudah dihimpun melalui SMS atau WA dari sahabat-sahabat. Ada yang dari Tulungagung, Trenggalek atau Nganjuk kalau nggak salah ini. Karin? Iya baik, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Virsi di Gedangan. Ketika kita lupa mengecek kondisi kendaraan seperti air radiator dan oli, dan kemudian ketika di jalan kita mengalami kendaraan kita air radiatornya nih habis, apakah kita bisa mengganti menggunakan air minum biasa jika di dekat perjalanan tidak ada bengkel? Dan ketika kita melakukan hal itu, apa bisa berdampak juga bagi kondisi motor jika kita menggunakan air minum biasa? Terus yang kedua dari Denia di Sidoarjo. Untuk mengatur kapasitas berat penumpang dan bawaan ketika menggunakan mobil supaya tidak berat sebelah, apakah perlu diperhatikan Coach ketika ingin melakukan perjalanan panjang? Oke, terima kasih dua-duanya dari Sidoarjo ini. Ini teman-teman dari Trenggalek, Tulungagung dan juga dari Nganjuk. Ini juga masih kami tunggu kalau ingin bertanya-tanya dengan Coach M. Arsad seputar persiapan kita untuk liburan yang aman dan nyaman. Monggo Coach, ini pertanyaan Virsi dan Denia. Jadi ini kalau yang saya jawab pertanyaan yang nomor 2 dulu, berat kendaraan dulu, ya kan. Nah, ini penting sebetulnya kalau kita istilahnya berat kendaraan ini penting. Artinya bahwa kendaraan ini sebetulnya kalau kita membawa beban itu harus merata kan, itu kan harus seimbang beratnya sehingga pada saat berkendara pun itu kita nyaman. Jangan sampai berat di belakang, ya kan, yang di depannya kosong ternyata barangnya di belakang berat sehingga posisi kendaraan agak naik ke atas itu ya, istilahnya agak posisi ininya agak naik ke atas, terutama untuk mobil-mobil yang penggerak roda depan. Kalau menggunakan penggerak roda depan itu begitu kita melewati tanjakan yang tinggi, beban kendaraan itu berat, ya kan? Maka
roda depan itu akan sedikit ngangkat. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah pada saat kita naik, bebannya berat di belakang, dia akan akan semakin mudah untuk kehilangan traksi. Makanya kenapa mobil-mobil dengan penggerak roda depan, yaitu kadang-kadang kalau pas naik di tanjakan, itu tidak bisa naik, dia slip, gitu loh. Itu karena memang dia kondisinya seperti itu untuk mobil penggerak roda depan. Jadi mobil penggerak roda depan itu sebetulnya aslinya dipakai untuk jalan datar, gitu loh. Jadi dia torsinya tetap. Nah, terutama untuk beberapa mobil MPV sekarang ada yang menggunakan penggerak roda depan, ya kan? Kalau nggak salah kayak yang dikeluarkan Suzuki, yang dikeluarkan oleh Mitsubishi itu menggunakan penggerak roda depan. Nah, ini yang bahaya. Nissan itu juga dia menggunakan penggerak roda depan. Kalau mobil-mobil yang penggerak roda belakang seperti ya Avanza, Xenia, gitu kan, Ras, Terios itu tidak terlalu masalah untuk dipakai naik. Kenapa? Karena kalau beban di belakang, penggeraknya roda belakang. Nah, itu maka kita harus tahu dulu. Tapi beberapa mobil-mobil yang kecil itu rata-rata semuanya penggerak roda depan. Makanya beban ini juga sangat penting. Penempatan beban ini sangat penting. Nah, sama dengan di roda 2, di motor. Ya kan? Di motor ini beban juga sama. Apalagi sekarang musim hujan. Hati-hati kalau kita membawa berboncengan, ya kan? Itu kurangi penggunaan rem depan. Kenapa? Karena rem depan itu kalau beban ada di belakang, itu tetap rem depan ini akan sedikit ngangkat. Ya kan? Kalau kita menghindari penggunaan rem secara mendadak, sudden brake itu yang kita hindari. Begitu juga kalau kita berboncengan, itu pada saat melakukan akselerasi ngegas, itu jangan ngegasnya harus lebih lembut. Karena dikhawatirkan kalau kita ngegasnya terlalu kencang, maka kendaraan ini akan jumping, akan roda depan akan terangkat. Ini untuk yang nomor 2, Mas Panji. Nah, Denia tadi ya. Kalau untuk yang air radiator itu, air radiator kalau memang dalam kondisi emergency itu boleh menggunakan apa istilahnya air minum itu boleh, ya kan? Loh, kenapa sih sebetulnya kan air minum ini kok tidak disarankan? Air minum ini sebetulnya untuk radiator itu yang paling bagus adalah menggunakan air murni. Kenapa? Karena air radiator ini selama dalam perjalanan itu dia dipanasin terus, Mas. Lah, kalau kita menggunakan air mineral, ya kan? Yang kita minum itu kan air mineral namanya. Air mineral itu, mineral yang ada di dalam air itu bisa mengendap. Masalahnya itu aja sih sebetulnya. Jadi dia bisa mengendap sehingga mengakibatkan mengganggu apa istilahnya? Saluran-saluran kecil yang ada di radiator. Ya kan? Jadi kalau memang terpaksa nggak ada masalah, pakai aja air apa istilahnya? Air mineral itu enggak apa-apa, air minum itu enggak apa-apa. Ya kan, menggunakan air yang lain juga boleh, asal syaratnya adalah air itu benar-benar bersih agar tidak menimbulkan kerak. Tidak menimbulkan timbunan kerak di dalam radiator. Karena kalau nanti kita menggunakan air yang tidak bersih, maka akan menimbulkan kerak di radiator. Kerak ini dikhawatirkan dia akan menyumbat saluran-saluran di radiator. Nah, untuk oli, nah ini yang untuk oli ini. Kadang-kadang kita saat berkendara ternyata kehabisan oli, ya kan? Itu boleh ditambahkan oli, boleh. Tetapi ingat bahwa speknya harus sama. Dan ingat, jangan ganti-ganti oli. Kalau memang kita kalau kita sering ganti-ganti merek oli, sebelum melakukan pergantian harus di flush dulu. Kenapa? Karena setiap produsen oli itu bumbunya beda-beda, Mas. Ya kan, bumbunya beda-beda ini. Apa istilahnya? Campurannya beda-beda. Dan campuran ini antara setiap satu produsen dengan produsen yang lain tidak mesti mereka itu apa istilahnya bisa saling melengkapi. Kita dulu pada saat saya masih jadi mekanik dulu ada kasus bahwa olinya itu mengental. Itu terjadi karena apa? Ternyata si orang ini dia sering ganti-ganti merek oli. Nah, dia nyoba merek oli A, merek oli B, merek oli C. Dia ganti-ganti oli lah.
apa istilahnya, campurannya itu yang di dalam itu, kalau ya bisa kita ngomongkan kalau masakan itu bumbunya yang ada di oli itu ternyata antara satu produsen dengan produsen lain itu menyebabkan penggumpalan. Ini hati-hati. Jadi kalau oli ini pastiin bahwa tetap menggunakan oli yang sama, ya kan? Nah kalau memang melakukan penggantian merek oli, maka harus di-flush dulu biar benar-benar bersih. Ya, nah gimana kalau kondisi darurat? Kondisi darurat boleh kita menggunakan oli yang lain boleh, tetapi nanti kalau kita sudah sampai di lokasi, di-flush semuanya, dibuang semua olinya, diganti dengan oli yang baru. Mungkin itu cara yang lebih baik agar kendaraan kita aman, nyaman dan berumur lebih panjang, Mas Panji. Mungkin seperti itu, Mas Panji. Untuk di flashnya itu sendiri, ketika kita gonta-ganti merek oli seperti yang disarankan oleh Coach Arsat ya, itu antara membuang oli yang bekas atau oli lama dengan memasukkan oli baru, dibiarkan mengering dulu atau dikasih cairan sesuatu begitu ke mesin? Kalau mesin roda 4, roda 2 itu ada oil flush, itu ada. Jadi kita bisa beli di beberapa toko oli itu ada oil flush, untuk itu ada. Jadi biasanya sebelum melakukan penggantian oli, ya kan, itu oil flush itu dimasukkan dulu ke dalam ruang mesin, ya kan, dimasukkan dulu, terus silakan dipakai kilometer beda-beda, ya, kilometer sekitar 100 atau 200 silakan dipakai dulu, baru setelah mencapai kilometer 100 atau 200 itu baru olinya dikeluarkan. Dengan begitu semua oli nanti akan, insya Allah nih, semua oli akan bisa keluar semuanya, sehingga pada saat kita ganti dengan merek oli yang lain, ini tidak ada masalah. Mungkin gitu, Mas Pan. Baik. Hanya kok itu mereknya untuk oil flush itu banyak yang ada di pasaran. Iya, mungkin kalau mampir ke bengkel, tempat onderdil gitu bisa tanya begitu ya? Ya, bisa, monggo silakan. Baik. Kemudian ini ada pertanyaan yang masuk lewat SMS di 0821 3264 109 dari Pak Suherman. Pak Suherman ini di Trenggalek. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat di Trenggalek ini. Pak Suherman menyampaikan kalau biasanya perjalanan luar kota, dia memakai roda 2 ini, kalau kapasitas full atau kapasitas yang direkomendasikan di mesin itu kan 800 ml. 1 liter kurang, tapi biasanya kalau di perjalanan jauh ini diisi sampai dengan 1 liter. Apakah itu baik? Apakah itu kondisinya bagus untuk mesin? Baik, terima kasih Pak Suherman. Monggo Pak Coach Arsat. Sebetulnya kalau memang oli ini tidak ada masalah dengan mesin, ya kan, artinya bahwa tidak ada kebocoran dalam sistem olinya, tidak ada kebocoran, sehingga oli ini tidak ada kebocoran sama sekali, tidak berkurang. Sebetulnya yang bagus adalah sesuai dengan sesuai dengan rekomendasi dari pabrik. Jadi kalau memang rekomendasi pabriknya 0,8, ya udah 0,8 saja. Karena itu sudah diukur, Mas. Jadi dari pabrik sudah mengukur bahwa kondisi 0,8 itu saat bersirkulasi itu stok di situ seberapa, pompanya seberapa, fungsinya, dia mampu mengaliri ke seluruh bagian dari kendaraan, itu semuanya sudah diukur semuanya. Nah, efeknya apa kalau kita memberikan oli tambahan lebih banyak? Efeknya adalah ini akan menambah beban dari pompa olinya. Pertama, pompa oli, ya kan? Kedua, oli ini akan semakin banyak, ya kan? Dengan semakin banyak pompa olinya terganggu, sehingga akibatnya adalah mesin ini juga akan terganggu. Mesinnya akan berat. Karena apa? Dia harus memutar, itu harus lebih berat, ya kan? Berikutnya yang tidak kalah penting adalah ini beberapa seal itu posisinya seal itu kan tidak di semua bagian kendaraan ada sealnya semuanya. Nah, dikhawatirkan kalau kita memberi oli lebih dari yang disarankan itu, maka seal ini tidak mampu menahan untuk tekanan olinya. Nah, sehingga ada kemungkinan bahwa oli-oli ini justru akan bisa menyebabkan kerusakan di kendaraan. Mungkin beda dengan kendaraan yang zaman dahulu, ya kan? Kalau zaman saya muda dulu, zaman saya SMA dulu, masih sekolah dulu itu, ya saya tambahin, Mas,
saya tambahin sedikit. Saya tambahin sekitar 0,1 liter kalau perjalanan jarak jauh. Surabaya, Semarang gitu, saya tambahin. Tapi kalau sekarang, teknologi sekarang tidak memerlukan itu. Jadi tetap sama aja. Cuman saat kita persiapan kendaraan, saat kita mau berangkat, itu pastikan olinya dicek dulu. Air radiator, seperti tadi Mbak Firsi sampaikan, air radiator, oli, ya kan, air aki, itu semuanya dicek dulu semua sebelum berangkat. Lakukan pengecekan dulu. Begitu juga saat kita berhenti. Saat berhenti, kita mau jalan lagi, cek lagi. Nah, caranya seperti itu, sehingga kita bisa lebih nyaman, gitu loh. Kalau oli sih, air radiator dan sebagainya, paling gampang itu kalau kita berhenti di pom bensin. Karena kalau memang kurang kan gampang. Pom bensin punya oli kan gitu kan. Pom bensin punya air. Itu lebih mudah sebetulnya. Jadi itu. Kalau saya sih menyarankan jangan terlalu banyak olinya. Karena itu nanti akan bisa menyebabkan kerusakan di kendaraan. Mungkin itu Mas Panji. Baik, terima kasih Pak Suherman yang ada di Trenggalek yang sudah bertanya lewat SMS di 0821 3264 109. Masih ada peluang ya bagi Anda sahabat pendengar pemirsa, baik di Trenggalek, Tulungagung maupun di Nganjuk untuk bertanya seputar tema kita di program Safety on the Road untuk pagi hari ini, yakni tentang persiapan untuk liburan yang aman dan juga nyaman. Nah, ini kan kalau libur siapa yang nggak pingin gitu ya. Tapi yang paling penting kalau menurut saya nih Coach Arsat, yang harus diutamakan adalah uangnya dulu gitu. Sama kalau lewat tol itu kartu e-tolnya sudah diisi dulu ya, biar nanti nggak kena denda nanti pas masuk tol tiba-tiba kok saldonya sudah habis. Betul. Baik, kesehatan oke, orangnya sudah, kendaraannya sudah. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang destinasi wisatanya, ini kan macam-macam, ada yang daerah tanjakan, ada yang turunan, ada yang destinasinya ke daerah pantai dan sebagainya. Nah, itu untuk persiapan secara umum untuk diri kita maupun kendaraan kita, apakah ada perlakuan yang berbeda ini Coach Arsat melihat destinasi yang kita tuju nantinya? Oke, kalau kita mungkin di Surabaya, Sidoarjo lebih banyak tanjakan ya Mas ya, daerah wisatanya gitu. Karena kalau kita keluar dari di sini rata-rata kita mesti tanjakan semuanya. Kecuali kalau kita ke arah utara. Ke arah barat, nah itu mungkin kita nggak melewati banyak tanjakan. Kalau melewati tanjakan itu tadi yang penting adalah kendaraannya adalah disiapkan dalam kondisi benar-benar sehat, ya kan? Nomor satu. Kedua itu tadi saya sampaikan beban dari kendaraan. Bebannya itu pastikan bahwa kendaraan tidak terlalu berat. Karena itu tadi kalau kita naik ke jalan yang naik itu terus beban penumpangnya atau beban kendaraannya itu banyak di belakang, itu bisa mengakibatkan roda depannya akan slip bagi untuk kendaraan-kendaraan yang berpenggerak roda depan. Nah, ada satu hal yang sangat penting sebetulnya selain itu, yaitu pada saat kita konvoi. Nah, kadang-kadang kita konvoi bareng-bareng saat berkendara. Satu hal yang penting, konvoi ini bukan ular. Artinya, kalau melewati satu jalan, kalau kepalanya masuk, ekornya juga harus masuk juga. Ya kan? Ini tidak seperti itu konvoi itu. Konvoi itu adalah sebetulnya, ini adalah setiap orang, itu adalah bagian terpisah-terpisah. Artinya, paling gampang aja, kalau kita konvoi, kita melewati traffic light, yang depan hijau, di tengah itu merah, ya harus berhenti. Bukan berarti seperti ular, semuanya harus masuk. Ya kan? Ya kan? Begitu juga saat mendahului. Ya kan? Saat mendahului, terutama roda dua ini, untuk motor-motor yang merasa motornya motor gede, ya kan? Orang sekarang kan kadang-kadang motornya di atas 150 cc gitu aja sudah merasa menjadi motor gede sekarang itu. Ya kan? Itu juga sama. Kalau kita mendahului kendaraan lain, yang depan bisa mendahului, yang tengah bisa mendahului, tapi di depan ada hambatan, jangan memaksa. Yang tengah harus mundur.
Jangan terus arogan, ya kan? Terus arogan yang kendaraan dari arah depan kemudian dihadang, itu salah. Konvoi ini adalah bagian-bagian yang terpisah, ya kan? Kecuali konvoi ini dikawal oleh pihak kepolisian, itu baru. Kalau di depan ada pengawal, di belakang ada pengawal, itu berarti konvoi itu tertutup, berarti dia satu kesatuan. Tetapi kalau bukan seperti itu, ya kan, bukan seperti itu, maka harus diikat bahwa konvoi ini bukan seperti ular, harus masing-masing. Nah, untuk perjalanan yang konvoi seperti ini, yang paling penting adalah disiapkan saat road plan, saat briefing, itu pit stopnya di mana. Sehingga tujuannya apa pit stop ini? Kalau ada anggota rombongan yang ketinggalan, itu mereka tahu, mereka akan berkumpul di mana. Contohnya, dari perjalanan dari Surabaya mau ke Jogja, gitu contohnya. Di roda 2 ini yang paling gampang. Ya kan? Kita pit stop pertama kali di mana? Oh, kira-kira pit stop pertama kali di Jombang. Ya kan? Di Sotodok Jombang. Nah, kita berhenti di sana. Jadi kalau ada anggota rombongan yang ketinggalan, ya kan, anggota rombongan yang ketinggalan, maka dia tahu, oh nanti saya ditunggu di Jombang, ya kan. Begitu kan nanti berikutnya setelah dari Jombang di mana lagi? Oh berhenti lagi di Caruban. Nah itu harus tahu dulu sehingga mereka yang ketinggalan itu tidak tidak terburu-buru, Mas. Itu penting. Dan kapten untuk konvoi ini, kapten dari konvoi ini juga dia harus tahu kalau ada anggotanya yang ketinggalan, berarti dia harus mengurangi kecepatan, gitu loh, atau berhenti untuk menunggu anggota rombongannya yang ketinggalan. Ini penting, gitu loh. Karena yang kita lihat biasanya kalau akhir tahun seperti ini, semoga nggak terjadi untuk tahun ini karena ada pandemi, gitu. Itu kadang-kadang konvoi seperti itu. Jadi karena umurnya panjang, di depan paksa masuk, terus tengah menggunakan lampu itu mukulin kaca spionnya orang, itu salah itu. Itu namanya tindakan kriminal kalau menurut saya. Ya kan? Kita jangan sebagai bikers, saya ngomong sebagai bikers, saya sendiri juga seorang bikers. Jadi kita tunjukkan kalau kita konvoi itu hal yang bagus gitu loh. Sehingga orang itu melihat konvoi, oh konvoi ini bagus ya. Gitu loh. Itu yang penting. Bukan bagaimana kita ngebut di jalan. Kalau memang punya nyali untuk ngebut, itu ngebutnya di sirkuit, bukan di jalan. Jadi kalau kita memang konvoi, ya udah kita nikmati perjalanan gitu loh. Nikmati perjalanannya, kita nyaman di jalan, ya kan? Kita menikmati perjalanannya, kita menikmati pit stopnya, kita menikmati kebersamaan kita. Itu yang penting. Gitu loh. Jadi itu Mas, saran saya, pesan saya untuk yang konvoi. Mungkin itu Mas Panji. Nah, itu yang perlu digarisbawahi apa yang disampaikan oleh Coach Arsad ya. Jadi kalau kita dalam kondisi konvoi, banyak orang yang ikut baik itu roda 4 atau roda 2, nggak harus istilahnya itu kayak ular. Tapi ini kecuali, mohon maaf kalau saya katakan kecuali rombongan pengantar jenazah mungkin ya, yang awal sampai akhir itu juga harus istilahnya itu tetap ada begitu. Nah, terakhir Coach Arsad sebelum kita akhiri untuk program Safety on the Road di kesempatan pagi hari ini, ada pesan yang ingin disampaikan oleh sahabat-sahabat dan juga pendengar, atau mungkin juga pesan atau juga mungkin oleh-oleh ya dari Jepara barangkali ya. Monggo Coach Arsad. Jadi yang pertama saat kita berkendara jarak jauh itu yang penting adalah road plan-nya. Bukan cuma road map, karena road map kan petanya kita lewat mana kan gitu kan, rutenya lewat mana. Tapi road plan ini adalah keseluruhan dari rencana perjalanan. Termasuk di sini adalah anggotanya siapa yang akan ikut perjalanan. Terutama ini untuk konvoi ini, kaptennya harus pinter ini, ya kan? Kaptennya harus pinter. Kapten dan pertama itu, dan kedua kapten harus menguasai. Kapten harus tahu seluruh informasi kondisi jalan. Bahkan kalau ekstrimnya kapten itu harus tahu lubangnya itu ada di posisi di mana, itu harus tahu, ya kan? Itu penting sekali. Jadi kalau kita harus
kondisi di jalan itu kita harus tahu. Tujuannya kita harus tahu. Waktu perjalanannya kita harus siapkan, ya kan? Ya kan? Berikutnya adalah pit stopnya. Saya ulangi lagi pit stopnya. Orangnya, lah ini Mas, orangnya harus benar-benar sehat, ya kan? Benar-benar sehat. Kalau masa pandemi seperti ini, kita harus bisa menyiapkan apa istilahnya tadi Mas, hasil tes, ya kan? Hasil rapid test maupun swab ya, tergantung mana yang diperlukan saat di jalan, ya kan? Kita harus membawa hasil itu, ya kan? Itu dan tidak kalah pentingnya adalah barang-barang bawaan, ya kan? Oleh-oleh itu memang bagus, tetapi kalau oleh-oleh berlebihan itu juga sangat membahayakan saat di jalan raya. Kalau memang makanan dan sebagainya itu oleh-olehnya ya beli yang dekat-dekat aja gitu loh, menjauh-jauh, ya kan? Itu penting. Nah, kendaraan itu pastikan kondisinya memang mumpung ini masih ada waktu, pastikan kendaraan dalam kondisi prima. Sebelum berangkat, cek radiator, ya kan, oli, air aki, ban. Nah, itu kita cek. Dan jangan lupa periksa bensinnya. BBM-nya diperiksa. Dan seperti saran Mas Panji tadi, yang tidak kalah penting adalah isi dari dompetnya, kan gitu kan. Isi dompet itu duitnya, iya. Surat-suratnya, iya, kan gitu kan. Nah, itu penting juga. Jadi pengecekan ini penting. Ingat sebelum berangkat, pastikan bahwa jalan yang kita lalui itu semuanya dalam kondisi aman, ya kan? Kali kondisi seperti ini, jangan Mas saya sampaikan Mas Panji jangan pulang dulu, karena jalannya banjir kan gitu Mas ya. Yang rumahnya Mas Panji yang di Gresik kan? Iya sekarang lagi kebanjiran ini di Beijing ya. Kemarin kan kebanjiran ini. Oh ya, makanya saya mengungsi ke Sidoarjo ini. Makanya itu penting. Jadi kita harus tahu gitu loh. Kita harus tahu kondisi update-nya seperti apa. Sehingga kita benar-benar tahu. Sehingga perjalanan kita nyaman. Perjalanan ini adalah membuat kita menjadi sehat, menjadi fresh, menjadi nyaman. Oleh karena itu, ya kan, nikmati perjalanannya. Sekali lagi saya sampaikan, nikmati perjalanannya. Nikmati perjalanan, pemandangan sepanjang perjalanan. Dengan begitu kita bisa nyaman. Jangan tergesa-gesa saat di jalan. Dan ingat, konvoi adalah bukan ular. Jadi kita harus ingat itu. Saat berkendara, saat di jalan, masih banyak pengendara-pengendara lain yang membutuhkan jalan. Semuanya membutuhkan jalan. Sehingga toleransi sangat. Mungkin itu Mas Panji yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Coach Arsad untuk pesan dan juga informasi yang luar biasa di-share kepada kita semuanya. Karena bagaimanapun, ya kita berharap liburan kita untuk pergantian tahun dari 2020-2021 bisa sesuai dengan ekspektasi kita, harapan kita, menyenangkan dan juga membahagiakan bagi kita dan juga keluarga. Terima kasih Coach Arsad, selamat berlibur tentunya untuk Anda, salam juga untuk keluarga, sukses, salam sehat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.